Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Faisal Akbar dengan NIM 2106128 dari kelas Teknik Informatika D. Di sini saya akan membahas tentang deklarasi suatu bahasa dengan aturan menggunakan tata bahasa reguler dan tata bahasa bebas konteks. Yang pertama ada tata bahasa reguler. Tata bahasa reguler adalah linear kanan atau kiri. Dan di sini ada 2 poin. Yang pertama, simbol pada sebuah kiri harus berupa sebuah simbol variabel. Dan yang kedua, simbol pada sebelah kanan maksimal hanya memiliki sebuah simbol variabel. Dan bila ada terletak di posisi yang paling kanan. Contoh A ke B yaitu diterima, dan yang A ke B ditolak karena simbol pada sebelah kiri harus memiliki berupa simbol variabel. Dan yang kedua ada tata bahasa bebas konteks. Tata bahasa bebas konteks pada dasarnya adalah kombinasi dari terminal dan non-terminal. Aturannya adalah simbol pada sebelah kiri harus berupa sebuah simbol variabel. Contohnya kayak A ke B yaitu diterima, atau A ke B C diterima. Sedangkan A ke B ditolak karena simbol pada sebelah kiri harus berupa simbol variabel. Kalau A B ke C ditolak karena simbol pada sebelah kiri harus berupa sebuah simbol variabel. Yang kedua ada cara kerja mesin otomata pada setiap tata bahasa Chomsky. Yang pertama ada FSA. FSA adalah Finite State Automata, adalah suatu mesin abstrak yang digunakan untuk mempresentasikan penyelesaian suatu persoalan dari suatu sistem diskrit sebagai sebuah mesin. Maka FSA akan bekerja jika diberikan suatu masukan. Hasil proses adalah suatu nilai kebenaran diterima atau tidaknya masukan yang diberikan. FSA memiliki state yang banyaknya berhingga. Jika diberikan suatu simbol input, maka dapat terjadi pada pemindahan dari sebuah state ke state lainnya. Perubahan state tersebut dinyatakan oleh suatu simbol transisi. Mekanisme FSA tidak memiliki memori, sehingga selalu mendasarkan prosesnya pada posisi state saat ini. Misalnya pada mekanisme kontrol pada sebuah lift selalu didasari pada posisi lift saat itu pada suatu lantai, pergerakan ke atas atau ke bawah, dan sekumpulan permintaan yang belum terpenuhi. Batasan aturan produksi. Nah, ini simbol alfa adalah sebuah simbol variabel, dan simbol beta maksimal memiliki sebuah simbol variabel yang bila ada terletak di posisi paling kanan. Yang kedua ada FDA pushdown automata, yaitu untuk mencocokkan mendefinisi bersarang. Robot ini membutuhkan tumpukan memori satu ujung. Misalnya untuk mencocokkan jumlah frasa, jika, dan lain. Robot perlu mengingat yang terakhir jika, atau hanya dengan begitu ia dapat menemukan lain yang sesuai. Batasan aturan produksi. Alfa berupa sebuah simbol variabel. Linear yang ketiga ada linear bounded automata. Linear bounded automata adalah bentuk mesin Turing terbatas yang bukannya tidak terbatas, melainkan dibatasi oleh beberapa fungsi linear. Yang dapat dihitung keuntungannya dari mesin ini adalah bahwa kebutuhan memorinya atau batas atas RAM dapat diprediksi bahkan jika eksekusinya bersifat rekursif di beberapa bagian batasan aturan produksi. Contohnya A lebih besar dari B, artinya ruas sebelah kiri tidak boleh besar dari ruas sebelah kanan. Yang selanjutnya ada mesin Turing. Fungsi mesin Turing yang tidak dapat dihitung ada dalam matematika dan ilmu komputer. Namun, mesin Turing memungkinkan mempresentasikan fungsi seperti itu sebagai urutan langkah-langkah terpisah. Kontrol itu terbebas meskipun data mungkin tampak tidak terbatas. Batasan aturan produksi yaitu ada 2. Yang pertama,
Simbol ruas sebelah kiri harus minimal ada sebuah simbol variabel. Dan yang kedua, tidak ada batasan aturan produksi. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.